Siapa yang mau masuk surga? Saya. Mau disayang ayah bunda, Mau. dicintai oleh Allah. Amin. Jadilah soleh soleha. Siapa yang rajin ibadahnya? Saya. Rajin ngaji dan baca doa. Saya. Peduli sesama, hormatilah ayah bunda. Anak soleh soleha disayang ayah bunda, dicintai oleh Allah. Anak soleh soleha jadilah kau teladan, andalan kita semua. Kami soleh soleha disayang ayah bunda, dicintai oleh Allah. Kami soleh soleha ingin berbakti pada ayah bunda, agama bangsa dan negara. Anak soleh cerdas, umat berakhlak mulia. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah. Luar biasa. Masya Allah. Semangat? Mana senyumnya? Wow, ganteng-ganteng, cantik-cantik semuanya. Adik-adik soleh yang ada di rumah sekalian, bagaimana kabar? Sehat? Alhamdulillah. Bersama lagi dengan Kak Ruslan dan Kak Habib yang luar biasa, beserta teman-teman kita yang ada di studio ini dari Taman Pengajian At-Thariq, ya, dari Taman Pengajian At-Thariq. Adik-adik sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bersama lagi dengan Kak Ruslan dalam program Anak Soleh. Kegiatan ini yang bernuansa Islami, yang mempelajarkan tentang Al-Quran, tentang hadis, tentang cerita-cerita yang berkaitan dengan keislaman itu sendiri. Mudah-mudahan kegiatan ini mendapatkan berkah dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Adik-adik soleh, bagaimana biasa sebelum memulai pembelajaran, maka jangan pernah lupa untuk berdoa. Mau apa saja, memulai segala sesuatu harus dimulai dengan doa. Supaya berkah, supaya dimudahkan oleh Allah, dilancarkan oleh Allah. Makanya wajib berdoa. Siapa yang bisa pimpin doa? Oh, Masya Allah. Ayo posisi berdoa, tangannya diangkat, kepalanya ditundukkan. Adik-adik soleh di rumah mengikuti bacaan doanya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula wa bil Qur'ani imama. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan dengan dibacakan doa itu pembelajaran kita ini dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan ilmu kita akan ditambahkan lewat pembelajaran pada kesempatan kali ini. Amin ya rabbal alamin. Adik-adik soleh dan soleha yang insya Allah diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita akan belajar yang berkaitan dengan huruf-huruf yang dalam Al-Quran. Huruf dalam Quran ada berapa? Ada 29 huruf. Dan tentunya tidak semua huruf hari ini kita akan pelajari. Kita akan belajar ada huruf-huruf yang disebut dengan khayshum. Ya, huruf-huruf khayshum. Huruf-huruf khayshum itu adalah huruf yang keluar lewat rongga hidung. Mana hidung? Mana hidung? Ini. Itu telinga. Oh, telinga. Ini telinga. Mata. Hidung. Hidung, ya. Lewat hidung. Jadi mulai dari dalamnya, dari rongganya di sini, ya. Mulai lewat di saat dua lubang hidung ini.
Ya. Huruf apa saja itu? Biasanya huruf yang keluar dari rongga hidung itu adalah huruf-huruf yang disebut dengan gunnah. Ya, gunnah itu adalah dengungan. Huruf yang bisa didengungkan. Maka itu disebut dengan huruf-huruf gunnah. Di dalam Quran atau dalam huruf-huruf yang ada dalam huruf hijaiyah, ada dua huruf yang sering didengungkan. Yaitu yang bisa didengungkan. Apa itu saja? Huruf mim dengan huruf nun. Mim, nun. Adapun untuk khaysum ini bisa dalam dua keadaan. Yang pertama adalah khaysumnya ringan. Yang kedua itu jelas atau agak berat. Kapan dia ringan? Pada saat pengucapannya tidak bertasdid. Huruf apa khaysum itu pada intinya ada huruf nun dengan huruf mim. Na atau ma. Nah, ringan dia. Nah, dia akan dihitung berat kapan? Di saat ada bertasdid. Nun tasdid. Atau mim yang bertasdid. Ya, misalnya inna dengan umma. Jadi dia ditekan. Ketika ada tekanan digunakan menjadi khaysum. Kita menyebut huruf nun yang bertasdid kan lidahnya itu menempel di langit-langit. Maka angin yang keluar tidak melewati rongga mulut tetapi melewati rongga hidung. Tahan dia kan? Ya, semestinya dia keluar lewat mulut. Cuman dia karena posisinya bertasdid, dia jadi gunnah, maka berlaku khaysumnya. Keluar udara itu lewat rongga hidung. Inna, umma, kan? Anna, amma, in, an, un atau an, in, un. Ya. Yang kedua adalah ketika dia berbaris. Yang ketiga adalah ketika huruf itu nun dan mim berbaris sukun. Pertama baris fathah atau dhamma atau kasrah ya. Ini tidak jadi masalah. Atau yang kedua adalah berbaris sukun. Atau yang ketiga berbaris fathah atau dhamma tapi memiliki tasdid. Ini yang tasdid disebut dengan tasdid. Lihat misalnya ana, ya kan? Ana itu tetap ada dengungannya, ada khaysumnya tapi tidak kuat. Nah. Tapi ketika dia bertasdid maka tekanannya kuat. Ya, lebih dominan keluarnya lewat hidung dibandingkan lewat mulut. Kalau dia tidak bertasdid itu dominannya keluar lewat mulut dibandingkan keluar lewat rongga hidung. Makanya ringan pengucapannya. Ana ketika dia bertasdid ya. Jadi bertasdid jadi anna. Kan? Ama. Misalnya ama jadi ketika bertasdid amma. Ada dua ketukan. Anna, amma, an, in, un ya. An, in, un ya, an in un baru am, im, ya. Perhatikan ini ketika dia bersendiri-sendiri khaysumnya tidak kuat. Na, ni, nu, ma, mi, mu. Ketika dia bertasdid maka tekanannya yang untuk keluar dia keluar lewat hidung itu jauh lebih besar dibandingkan yang keluar lewat rongga mulut. Ain, inna, anna, amma, ammi, ana, anna, ama, amma, an, in, un. Kemudian am, im, ini disebut dengan khaysum. Apa itu khaysum? Rongga hidung. Huruf apa saja yang keluar lewat rongga hidung? Ini ada tulis saya. Na sama huruf ma atau nun dan huruf mim. Dua huruf ini disebut dengan huruf khaysum. Modelnya dua. Ada yang ringan pengucapan khaysumnya pada saat tidak bertasdid. Tahu tasdid? Ya, tasdid itu huruf yang begini, yang di atas huruf ada yang seperti ini.
itu namanya tasdid. Ya. Kalau dia tidak bertasdid, maka ringan saja. Nah, ni, ma, mi. Ketika dia bertasdid, tekanannya lebih kuat. Anna, amma, inna, anna. Coba kita lihat di Quran. Kita lihat coba di surah-surah yang pendek-pendek. Kita sudah hafal. Coba surat yang paling pendek dalam Quran surat apa? Yang paling pendek, surat paling pendek di Quran surat apa? Ya, bagaimana bunyinya? Inna a'toina. Sudah hafal? Hafal. Siapa yang bisa baca? Coba. Yang belum dapat, coba kita dengar Kak Habib baca surat Al-Kautsar. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن سانئك هو الأبتر. Ya, dari kalian ada yang mau baca? Coba. Inna ada bertasdid di huruf nun sukunnya, nunnya. Inna a'tainakal kautsar. Kemudian nanti di ayat ketiga juga. Inna. Nah, itu namanya khayshum. Ada huruf yang bertasdid. Lihat, perhatikan, ada di Quran kan? Ada? Adalah, masa tidak ada? Ada. Coba siapa yang bisa baca? Coba, kau dulu yang baca. Lihat surah Al-Kautsar. Teman-teman di rumah ambil Quran, surah Al-Kautsar, penerapan dari huruf khayshum. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Awas, perhatikan, tahan. Ya. Kautsar. Tunggu sebentar. Ya, ditekan yang nun bertasdid. Setiap huruf nun bertasdid ataupun mim bertasdid, dia di samping guna dia juga khayshum. Jadi guna ditekan. Inna, supaya sempurna dia keluar lewat khayshumnya. Inna, di saat ditekan itu otomatis dia keluar secara sempurna huruf itu lewat rongga hidung. Itu yang disebut dengan al-khayshum. Inna a'tainakal kautsar. Coba sekali lagi. Inna a'tainakal kautsar. Terus fasalli li rabbika. Jangan tarik lilinya. Fasalli li rabbika. Fasalli li rabbika wanhar. Terus Inna syani'aka huwal abtar. Inna syani'aka huwal Inna syani'aka huwal abtar. Inna Kurang. Inna syani'aka. Inna syani'aka huwal abtar. Oke, sekali lagi. Apa itu khayshum? Rongga hidung. Kapan huruf itu dibaca atau dia keluar lewat rongga hidung? Saat tasdid. Saat bertasdid. Huruf apa saja? Mim sama nun. Mim sama nun. Dia sempurna khayshumnya atau keluar lewat hidung itu secara sempurna ketika dia bertasdid.
Ya, hurufnya itu bertasdid, baik nun ataupun mim, hanya 2 huruf itu. Jadi ketika selain dari 2 huruf ini tidak boleh dia lewat haisum. Karena dia tidak mendengung. Misalnya ba, abba, tidak mendengung. Ta, atta, anna, kecuali nun kan. Selain dari 2 huruf itu tidak bisa lewat haisum, tidak boleh lewat rongga hidung ketika dia bertasdid. Hanya di 2 huruf itu. Huruf apa saja tadi saya sebutkan? Nun dan mim, bukan mim dan nun. Bukan. Sama. Yang jelas hurufnya hanya ada 2 saja. Tinggal biasanya kasih bagus di penerapan ayat. Selain dari inna a'tayna tadi, kita bisa dilihat di ayat-ayat yang lain. Misalnya, coba kita perhatikan, coba di surah Al-Lahab. Di surah Al-Lahab ini bisa kita lihat di akhir-akhir, bisa di ayat keempat dan kelima. Wa imra'atuhu hamma, wa imra'atuhu hamma, hammalatal hatab, fi jidha hablum mim masad. Nah, itu dia yang huruf mim. Kalau dari di yang ayat pertama tadi surah apa? Al-Kautsar, itu hanya huruf nun. Sekarang di mim di 2 ayat terakhir surah Al-Lahab. Coba perhatikan, ada dapat? Nah, satu orang baca, yang laki-laki saya mau dengar. 2 ayat terakhir surah Al-Lahab. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan tahan panjang begitu. Mim ataupun nun yang bersukun tidak boleh ditekan lama kecuali ketika nun itu atau mim itu yang bersukun bertemu dengan huruf ba setelahnya. Sekarang di kata wamra'atuhu itu tidak ada huruf ba tapi bertemu dengan huruf ro. Maka dia dibaca wamra'atuhu, tidak boleh ditekan. Wamra'atuhu tidak. Langsung wamra'atuhu hamma. Nanti di mim bertasdidnya ditekan. Wamra'atuhu hamma latal hatab, fi jidha hablum mim masad. Coba langsung di ayatnya. Wamra'atuhu hammalatahal hatab. Hatab. Fi jidha hablum mim masad. Oke. Karuslan ingatkan, apapun yang akan kita pelajari tidak akan pernah sukses kalau tidak dimurojaah, tidak diulang. Kuncinya supaya sukses di apa? Diulang-ulang di rumah. Adik-adik soleh dan soleha yang insya Allah diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, itu sekilas gambaran tentang huruf-huruf haisum. Dan insya Allah setelah ini kita akan belajar hal yang lain lagi, yang tentunya lebih menarik dari yang sekarang. Untuk lebih jelasnya, tapi lebih penasarannya, setidaknya kita jedah dulu ya, bisa? Ya, anak soleh, cerdas, berakhlak, mulia. Anak soleh, cerdas, hebat, berakhlak, mulia. Masya Allah, luar biasa. Tetap semangat? Ya. Masih kuat? Ya.
Ya, mana senyumnya? Wah, luar biasa senyumnya Masya Allah. Ya, sekarang kita akan masuk pada pembelajaran yang masih berkaitan dengan materi tadi, yakni Khayshum, tapi penerapannya pada surat yang kita pilih. Coba lihat surah dalam juz 30. Ya, teman-teman soleh dan soleha yang ada di rumah, ambil Quran. Ambil Quran yang ada di lemari. Kemudian lihat juz ke-30 surah At-Tariq. Ya, surah At-Tariq. Ya, sudah didapat teman-teman yang ada di rumah? Ya, kalau yang di studio semuanya sudah? Oke. Perhatikan yang lain. Siapa yang mau membaca? Lanjut, baca. Masya Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'i wat-tariq. Wa ma adraka mat-tariq. An-najmus syaqib. In kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz. Falyanzuril insanu mimma khuliq. Khuliqa min ma'in dafiq. Yakhruju min bainis sulbi wat taraib. Innahu ala raj'ihi laqadir. Yauma tubalas sarair. Fama lahu min quwwati wala nasir. Oke, cukup. Perhatikan semuanya cara baca yang benar Cara baca yang benar. Teman-teman yang ada di rumah perhatikan, ambil Qur'annya. Ini surah At-Tariq ya. Kemudian kita penerapannya di tadi pembelajaran Khayshum. Tekanannya ada di sini. Jadi perhatikan Karuslan baca 1-2 ayatnya atau sampai 3 ayat dan cara bacanya yang pas seperti apa. Kita lihat juga pembelajaran Khayshum. Was-samaa'i wat-tariq. Ya, pantulannya tidak terlalu besar. Was-samaa'i wat-tariq. Oke. Dia terakhir tapi tidak usah terlalu kuat ya. Wa ma adraka mat-tariq. Masuk di ayat ketiga materi yang tadi Khayshum an-najmus saqib ya. Oke. An-najmus saqib. Jadi pantulan kemudian tekanan untuk Khayshumnya yang perhatikan. Ayat keempatnya in kullu nafsin lamma, masih berlaku al-jawfu. Dia nun bertasdid dengung juga. Dia sekaligus dia dengung. In kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz. Hafiz ya. In kullu nafsin lamma ya. Masuk Khayshumnya karena dia bertasdid plus gunnahnya, maka sempurna dia keluar lewat hidung. In kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz. Falyanzuril insanu mimma khuliqa ya. Mimma khuliqa. Coba kita sama-sama dari ayat pertama sampai ayat yang keempat tadi yang saya bacakan. Sama-sama. 1, 2, 3.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم Terus بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق. kasih pantul. Pantulan harus ada. Wat-tariq. Riq. 1, 2, 3, ulang. Wassama'i wattariq. Terus Wa ma adraka mattariq. ya, terus An-najmus saqib. itu huruf sa, sa. An-najmus saqib. Ulang 3. 1, 2, 3. An-najmus saqib. Terus In kulli nafsin lamma 'alaiha hafiz. ma panjang. In kullu nafsin lamma. Ma juga panjang, ada 2 ketukan. Sama dengan lamma. Ya, dengungannya tetap sama dengan panjangnya yang ma-nya. Ulang 1, 2, 3. In kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz. Terus falyanzuril insanu mimma khuliqa. ya, mimma khuliqa. Ya, sekali lagi. Fal- 1, 2, 3. falyanzuril insanu mimma khuliqa. Lanjut. Khuliqa min ma'in dafiq. Kasih pantul. Dafiqa. Khuliqa min ma'in dafiqa. Ulang 3. Khuliqa min ma'in dafiq. Terus yakhruju. Yakhruju min baynis sulbi wat taraib. Ya, terus Innahu ala raj'ihi laqadir. iya. Yawma tublas sarair. Yauma tubalas sarair. Tubalas sarair. Ya, ulang. Yauma 1, 2, 3. Yawma tublas sarair. Oke, terus Fama lahu min quwwatin wala nasir. Was-samaa'i dzatir raja'. Terus Wal ardi dzatis sada'. sod. Pantulannya tetap ada. Sod. Ulang. Wal ardi. Ulang 1, 2, 3. Wal ardi dzatis sada'. Terus 2 ayat lagi. Innahu laqaulun fasl. Terus wama Wa ma huwa bil hajj. terus Innahum yakiduna kaida. wa
akidu kaida. Wa aki. Terus 3. Wa akidu kaida. Terakhir, ayat terakhir. Famahilil kafirina amhilhum ruwaida. Ya, kurang lebih bacaan at-tariqnya seperti itu. Ya, kurang lebih. Dan Karusel sampaikan banyak mengulang, dan banyak mengulang. Adik-adik saleh dan saleha yang insyaallah diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu kita telah mendengarkan dan membaca bersama surat At-Tariq. Sekarang kita akan belajar, tutup dulu Qur'annya secara keseluruhan. Ya, adik-adik di rumah juga tutup Qur'annya. Oke. Kita belajar tentang doa, ya. Doa yang dimana setiap orang akan mengalami itu. Apa itu? Sakit. Ada yang tidak pernah sakit? Semuanya kita pernah sakit. Ada yang sering sakit, ada yang kadang-kadang sakit, ada yang memang cuma nyakit-nyakit. Nah, tahu nyakit-nyakit? Tidak sakit bilang sakit. Tidak sakit bilang sakit. Mama saya tidak pergi sekolah, kenapa? Sakit. Padahal tidak sakit. Sakit apa? Sakit rambut. Ada orang sakit rambut? Tidak ada kan? Nah, itu namanya nyakit, bukan sakit. Nah, setiap kali dapat musibah dalam bentuk sakit, sebenarnya Allah itu memberikan kita kesempatan untuk mendekatkan diri kepada Allah dan banyak berdoa kepada Allah, dan dengan doa itu bisa saja didatangkan musibah, kita bersabar dan sering berdoa, maka semua kesalahan atau dosa-dosa kita akan berguguran. Ketika kita ditimpakan musibah, khususnya sakit dan banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada amalan-amalan, ada zikir-zikir yang khusus untuk orang-orang yang sakit. Ada yang hafal? Saya. Masya Allah. Ya. Zikir ketika orang sakit. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahi wa bihamdi. Subhanallahil azim. Subhanallahi wa bihamdi. Subhanallahil azim. Subhanallahi wa bihamdi. Subhanallahil azim. Allahumma afini fi badani. Allahumma afini fi sam'i. Allahumma afini fi basari. La ilaha illa anta. Sadaqallahul azim. Masya Allah, doanya bagus, zikirnya Masya Allah luar biasa, menenangkan hati. Sudah hafal? Dibaca tadi subhanallah wa bihamdi, terus subhanallahil azim. Coba sama-sama yang dua itu dulu. 1, 2, 3. Subhanallahi wa bihamdi. Subhanallahil azim. 3 kali, ulang. Subhanallahi wa bihamdi. Subhanallahil azim. Subhanallahi wa bihamdi. Subhanallahil azim. Terus doanya, Allahumma afini fi badani. Terus wa Allahumma afini fi sam'i. Allahumma afini fi sadri. Terus la ilaha illa anta. Terus Sadaqallahul azim. Ya, adik-adik soleh yang di rumah sudah hafal? Ini zikirnya Masya Allah, pujian-pujian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita berdoa ya kepada Allah, mudah-mudahan kita punya jasad, kita punya pendengaran, penglihatan, semua yang berkaitan dengan anggota badan ini
dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya disebut Allahumma afini fi badani wa afini fi sam'i wa afini fi basari. Baru terakhir apa? Allah la ilaha illa anta. Coba sama-sama supaya teman-teman yang di rumah bisa mengikuti dan sudah bisa menghafal. Setelah ini kalau sudah mau cek satu-satu apa sudah hafal atau tidak. Sama-sama ya. Dikuatkan suaranya sama-sama. Kuatkan suaranya, coba. Dari zikir yang tadi. Oke, pujian. 1, 2, 3. Subhanallahi wa bihamdi. Subhanallahil azim. Subhanallahi wa bihamdi. Subhanallahil azim. Subhanallahi wa bihamdi. Subhanallahil azim. Allahumma afini fi badani wa afini fi basari wa afini fi basari. Terus La ilaha illa anta. Masya Allah, ini berdoa sama dengan orang ada sakit juga. Jadi slow. Semestinya harus semangat. Mau sembuh itu harus semangat. Coba ulang dari Allahumma afini. 1, 2, 3. Allahumma afini fi badani wa afini fi sam'i. Terus Allahumma afini fi basari. Terus La ilaha illa anta. Sadaqallahul azim. Coba kau dulu, saya mau dengar. Ayo, supaya teman-teman di rumah bisa mengikuti. Subhanallahi wa bihamdi. Subhanallahil azim. Subhanallahi wa bihamdi. Subhanallahil azim. Subhanallahi wa bihamdi. Subhanallahil azim. Allahumma afini fi badani wa afini fi sam'i wa afini fi basari. La ilaha illa anta. Oke. Adik soleh Sadaqallahul azim. yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan lupa banyaklah berzikir kepada Allah tatkala kita sakit. Bukan hanya sekedar sakit fisik, sakit semua hal. Insya Allah dengan zikir itu dosa kita diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Adik-adik soleh dan soleha yang ada di rumah, setelah ini kita akan mendengarkan kisah yang luar biasa yang berkaitan dengan salah seorang utusan Allah Subhanahu wa taala dan cukup menarik, dan kita akan saksikan dan kita dengarkan bagaimana kisahnya. Tapi sebelumnya kita jedah dulu ya. Anak soleh. Cerdas, hebat, berakhlak mulia. Anak soleh. Cerdas, hebat, berakhlak mulia. Masya Allah, luar biasa. Kak Habib, sekarang kita akan dengarkan kisah yang menarik. Wah, kisah apa Ustaz? Kalau pekan lalu kita dengar kisah apa ya? Nabi Musa. Nabi Musa alaihissalam. Sekarang pun kita masih akan mendengarkan kisah yang menarik berkaitan dengan utusan Allah dari para kenabian, para nabi. Tapi nabi yang hari ini harus dan juga masih ingat, lupa apa ya? Kira-kira kisah yang menarik hari ini kisah nabi apa ya teman-teman? Nabi apa? Wah, Nabi Lut. Kak Habib pernah dengar Nabi Lut? Pernah. Oh, pernah dengar. Tahu kisahnya? Sedikit. Sedikit. Supaya lebih lengkap, kita akan dengarkan kisah ini dibawakan oleh teman kita. Ayo maju di depan, siapa yang mau berkisah?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membawakan kisah singkat Nabi Lut alaihissalam. Lut hidup sekitar tahun 1950 sampai 1870 sebelum Masehi. Pada tahun 1900 sebelum Masehi, ia diangkat menjadi nabi oleh Allah Subhanahu wa taala dan ditugaskan untuk berdakwah di negeri Sodom, Syam dan Palestina. Di mana di negeri Sodom terjadi kedurhakaan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kedurhakaan mereka yang paling nyata adalah saling menyukai sesama jenis. Laki-laki menyukai laki-laki dan perempuan menyukai perempuan. Waliyah istri Lut sendiri durhaka juga terhadap Allah Subhanahu wa taala. Karena hal itu kaum Sodom diberi azab oleh Allah Subhanahu wa taala, ditenggelamkan sekitar 400 meter di permukaan laut dan sekarang disebut Laut Merah yang ada di Palestina. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, kisahnya cukup menarik. Ya. Kisah tentang salah seorang nabi yang namanya Nabi Lut. Tinggalnya di mana? Di negeri Sodom, ya. Tempatnya di sana, tempat berdakwah juga di sana. Ini salah seorang nabi yang diutus di mana masyarakatnya itu Kak Habib luar biasa, sejahtera iya, bahagia iya. Kemudian saling tolong menolong iya. Kekurangannya satu hal. Apa itu? Mereka itu suka atau lebih senang kepada orang yang sesama jenis. Laki-laki sukanya laki-laki, perempuan sukanya perempuan. Padahal ayam saja tidak ada ayam suka ayam laki-laki suka ayam laki-laki. Ayam laki-laki sukanya ayam perempuan. Sapi laki-laki sukanya sapi perempuan. Kita manusia yang dikasih Allah akal, dikasih Allah pikiran, dikasih Allah hidayah, dikasih Allah banyak hal yang lebih daripada binatang saja. Itu Allah inginkan agar supaya bisa lebih mulia daripada binatang. Tiba-tiba di zaman Nabi Sodom, di zaman Nabi Lut, tempatnya di negeri Sodom. Kebiasaan mereka itu apa? Suka sesama jenis. Makanya kalau di sekolah tidak boleh terlalu banyak berteman dengan teman perempuan-perempuan terus. Laki-laki bertemanlah dengan laki-laki. Sekali-sekali dengan perempuan. Kalau terlalu banyak dengan perempuan, akhirnya sering banyak komunikasi dengan perempuan. Jadi yang tadinya laki-laki tegas, sekarang jadi lome. Yang tadinya bapaknya, woi, sekarang, woi. Akan jadi begitu. Makanya kalau berteman laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Ketika terjadi itu dan kebiasaan di negeri Sodom pada saat itu, Masya Allah, luar biasa. Mereka suka dengan yang laki-laki. Bahkan istrinya Nabi Lut sendiri saja melakukan hal itu. Allah kirimkan, Allah coba. Sebenarnya sudah diingatkan oleh Nabi Lut. Tidak bisa lakukan ini, tidak bisa lakukan persodohan misalnya kan. Ya, yang begitu. Laki-laki suka laki-laki, perempuan suka perempuan. Juga tidak mau dengar. Akhirnya datang dua malaikat yang rupawan, yang gantengnya luar biasa. Orang lihat, sebenarnya sembunyi-sembunyi mau datang sama Nabi Lut. Ternyata yang membocorkan itu siapa? Istrinya. Istrinya lihat, wow, ada laki-laki ganteng. Setelah itu dia sampaikan, wahai masyarakat sekalian, di rumah saya itu ada laki-laki yang ganteng. Siapa yang mau? Saya gitu. Diumumkan. Nah, setelah itu ternyata sudah diingatkan bahwa mereka itu adalah malaikat. Tetapi juga tidak mau dengar. Akhirnya kebiasaan itu juga tidak hilang. Nabi Lut sudah sampaikan juga tidak mau hilang. Tetap tidak mau mendengarkan apa yang disebutkan oleh Nabi Lut, maka Allah timpakan musibah yang luar biasa. Ya, bayangkan Allah marah itu tempatnya yang tadinya di atas dibalik jadi di bawah. Nah, sama dengan ini tangannya di atas, orang hidup di sini, bangunan dan semuanya. Allah lah marah dibalik. Nah, jadi yang di atas jadi di bawah. Berapa ratus meter ke bawah tadi?
Di permukaan laut ada 400 meter. Memang ditanamkan paling dalam tul. Itu bagian dari siksaan dan teguran Allah bagi orang-orang yang suka sesama jenis. Mudah-mudahan kita terhindarlah dari hal-hal yang seperti itu ya. Allah sudah ciptakan ada perempuan, ada laki-laki. Ketika dia berjodoh berarti laki-laki dengan perempuan, bukan perempuan dengan perempuan, laki-laki dengan laki-laki. Kita senantiasa berdoa mudah-mudahan tidak jadi seperti itu. Ya. Kalau sudah banyak yang terjadi model begitu, maka akan ada siksa Allah yang lainnya. Mungkin di zaman Nabi Nuh dibalik, bisa saja di zaman sekarang berbeda lagi dengan itu. Atau musibah-musibah terjadi di mana-mana diakibatkan salah satunya adalah di tempat itu ada orang yang melakukan praktek yang dilakukan oleh di zaman Nabi Lut alaihissalam. Jadi kalau ada teman-teman yang laki-laki gayanya sudah begitu diingatkan, sini bermain dengan orang kau supaya tidak alay-alay. Misalnya kan gitu. Yang perempuan juga gitu, ketika yang lebih sering bermain dengan yang laki-laki dipajak, jangan sampai ada perempuan tapi gayanya laki-laki. No? Memang apa namanya istilahnya itu ya, perempuan gaya laki-laki, jadi tegas dia. Dia panggil memang kalah laki-laki, woi. Yang padahal dia perempuan, semestinya dipanggil dengan ini, tapi ada juga yang laki-laki yang gayanya perempuan, itu juga jadi masalah. Kalau laki-laki ya laki-laki, perempuan ya perempuan. Nah ini kisah mengajarkan kita banyak hal. Ya harus pertama dengarlah nasihat dari siapa yang memberikan nasihat. Nabi Lut itu begitu, menasehati. Tapi kalau tidak mau mendengarkan nasihat, maka akan ada hal-hal yang terjadi. Siapapun kalian dan nanti jadi apapun kalian suatu saat nanti, jangan pernah lupa meminta nasihat dari orang yang lebih tua dari kalian, ya, meminta nasihat dari orang yang lebih tahu dari kalian, yang lebih paham dari kalian, agar supaya dalam kehidupan ini bisa tertata, terarah dengan bagus, dan kita akan jauh dari laknat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kisah Masya Allah sekali. Dan memang kita berdoa mudah-mudahan tidak akan terulang hal-hal yang seperti ini ya. Jadi mengantisipasinya adalah kalau laki-laki berteman dengan laki-laki, perempuan berteman dengan perempuan. Ada di sekolah mainan laki-laki ya main laki-laki. Kalau perempuan ya mainan perempuan. Misalnya di sekolah itu ada permainan ponti. Tahu ponti? Kalau di sini apa namanya? Kabib tahu ponti? Tahu. Ya. Kalau laki-laki cocok tidak main ponti. Ya, dia bisa main ponti tapi tidak gagah mau lihat. Ya. Laki-laki ada perempuan misalnya yang main neka. Tahu neka? Apa dia punya bahasa Indonesia neka ini? Nok-nok. Bukan lato-lato. Ayo betul juga. Kalau lato-lato itu laki-laki perempuan sama. Lato-lato. Kalau dulu itu kalau di kita dulu namanya nok-nok. Iya. Kalau sekarang lagi trennya namanya lato-lato. Ya, artinya kalau dari permainan kecil, permainan boneka-boneka itu cocoknya untuk perempuan. Jangan laki-laki yang bermain begitu. Ya. Tapi kalau masak-masak boleh tidak laki-laki? Boleh, ya. Boleh laki-laki, boleh juga perempuan. Yang lebih dominannya, kalau misalnya main kasti di sekolah, laki-laki atau perempuan? Laki-laki dan perempuan, tapi lebih dominan pakai laki-laki. Itu dimulai dari situ, hal-hal yang kecil. Nah, supaya kita terhindar dari akan perbuatan yang terulang di zaman Nabi Lut alaihissalam. Kalau komunitasnya sudah dipisahkan antara laki-laki, ini perempuan, ini permainan laki-laki, ini permainan perempuan, ini tempat laki-laki, ini tempat perempuan, sudah tahu batasan-batasan masing-masing, insya Allah akan terhindar dari yang namanya praktek yang terjadi di zaman Nabi Lut alaihissalam. Apa itu? Makanya tempatnya disebut dengan negeri Sodom, ya. Suka antara sesama jenis. Masa laki-laki suka dengan laki-laki? Tidak cocok kan? Tidak ada ayam yang suka ayam laki-laki suka ayam laki-laki. Ya, kita lebih mulia, Allah berikan kita lebih mulia, dan kita berdoa Allah juga jadikan kita mulia seterusnya sampai kita wafat nanti. Amin ya rabbal alamin. Harus banyak berdoa kepada Allah.
Minta doa sama orang tua, perbaiki lingkungan masing-masing. Apalagi sekarang terjadi, teman-teman sekalian, adik-adik soleh dan soleha yang sekalian, banyak sekarang terjadi praktek-praktek begitu yang terjadi di sekolah-sekolah Kak Habib, yang terjadi di tempat-tempat keramaian. Pilih teman yang baik dalam bergaul. Ya, di sekolah, lihat teman yang baik dalam bergaul. Ada guru yang misalnya lebih suka bermain dengan, yang guru perempuan lebih suka bermain dengan anak laki-laki. Tidak apa-apa dikasih ingat, Pak Guru atau Ustazah, saya laki-laki, orang laki-laki di sini. Ustazahnya cocoknya bermain dengan perempuan atau ibu guru cocoknya bermain dengan perempuan. Nanti Pak Guru saja yang bermain dengan kita. Dimulai dari hal-hal kecil. Ya, dimulai dari hal-hal yang paling kecil. Di sekolah kalau sudah bisa buang air kecil sendiri, tidak usah disuruh temani sama guru. Tidak usah. Kalau belum bisa buang air kecil sendiri, boleh ditemani sama guru. Asalkan jenis kelaminnya sama-sama. Laki-laki, ya laki-laki yang antar. Perempuan yang antar. Jangan sampai akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Kemudian terjadilah hal-hal yang luar biasa yang marak sekarang terjadi. Yang kita orang takutkan sekarang. Itu yang ini. Sehingga itu memang di kisah-kisah para nabi itu kita ambil pelajaran yang luar biasa. Dan insya Allah bukan hanya sekedar kita dengar kisah itu. Saya ini dengar kisah ini bagus ya. Setelah itu tidak diamalkan. Tidak. Ada pelajaran penting kita sampaikan kepada orang lain. Allah kodrat, Allah takdirkan kita punya pasangan masing-masing. Makanya Allah sebilang, wa khalaqnakum azwaja. Kamu itu punya pasangan masing-masing. Adik-adik soleh dan soleha yang ada di rumah, dengan yang di studio sekalian, kita telah banyak belajar hari ini. Dari pertemuan, dari awal kita belajar Haishum, huruf Haishum. Kemudian kita belajar surat At-Tariq. Kemudian kita dengarkan kisah yang tadi. Rangkaian acara semuanya ini adalah berkaitan untuk menjadikan anak-anak kita semuanya menjadi anak-anak yang soleh dan soleha. Kita buka dengan baca apa tadi? Doa. Kita tutup juga dengan membaca doa. Siapa yang mau baca doa? Oke. Posisi berdoa, tangannya diangkat, kepalanya ditundukkan. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdi ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sadaqallahul alamin. Adik-adik soleh dan soleha yang insya Allah diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tibalah kita pada penghujung acara anak soleh. Kita berdoa pada Allah mudah-mudahan acara ini senantiasa dalam keberkahan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Jangan lupa saksikan anak soleh setiap hari Jumat di TVRI jam 3 sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya